Orang-orang Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad atau yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad SAW, mereka itu masih punya tradisi kalau tawaf telanjang. Ya. Sebelum Allah sempurnakan haji di tahun ke-10 dengan cara yang diatur oleh syariat, orang-orang haji tawaf itu telanjang. Yang laki-laki tawafnya siang, telanjang bulat, tidak pakai sehelai benang pun. Yang perempuan tawafnya malam, sama, telanjang, tak pakai satu helai benang. Ketika ditanya, kok kalian tawafnya telanjang, kenapa? Katanya, ini pakaian kami gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi mana mungkin pakaian yang kami gunakan bermaksiat, kami gunakan untuk taat kepada Allah. Lagi-lagi jawaban ini terlihat seakan-akan indah, tapi enggak ikut juga kan konsepnya. Makanya Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwalah pakaian yang terbaik. Orang-orang tadi adalah orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah tapi tanpa ilmu. Nah, gitulah jadinya orang yang mau bertakwa tapi tanpa ilmu. Kira-kira bisa dipahami enggak? Tak kasih lagi gambaran yang semoga lebih memahamkan. Ada seorang yang diceritakan kisahnya oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab Manhajus Sawi li Tariqati Sadah al-Ba'alwi. Orang ini berasal dari Maroko. Tahu Maroko ya? Mana Maroko? Afrika apa? Utara. Bawahnya apa? Bawahnya Spanyol, atasnya Mauritania, Maroko. Bahasa Arabnya Maghrib. Negara Maghrib, Maroko. Ada seorang yang bukan cuma ahli ibadah di Maroko, dia disebut al-mujtahid fil ibadah, orang yang sangat sungguh-sungguh ibadah. Nah, suatu hari si ahli ibadah ini dia membeli seekor keledai betina. Dalam bahasa Arab keledai betina itu namanya atan. Atanun. Atan. Dia membeli seekor keledai betina. Keledai ini diparkir di samping tempat ibadahnya. Parkir di situ, tidak pernah dibawa ke pasar, tidak pernah dinaiki kemana-mana, cuma dianggurin aja di samping apa? Di samping tempat ibadah. Alhasil tetangga-tetangganya mulai kepo, sebagian yang julid sudah mulai nyinyir, kemudian sebagian lagi memberanikan diri nanya, Syekh, antum ini beli keledai buat apa sebenarnya tujuannya? Kok kami ngelihat itu keledai tidak pernah dipakai. Antum beli keledai ini tujuannya buat apa? Dia katakan, inni ashtariha li uhassina biha farji. Saya beli keledai itu untuk menjaga kemaluan saya. Maksudnya gimana? Dia orang ini kan ahli ibadah, ya, kegiatannya sehari-hari ibadah. Tapi dia juga manusia biasa yang punya syahwat, hawa nafsu. Nah, dia ingin menyalurkan hawa nafsunya, melampiaskan. Akan tetapi dia tahu ada ayat wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Tapi sepemahaman dia, zina itu hanya kepada perempuan, kalau sama keledai enggak. Alhasil dia beli keledai, setiap dia punya syahwat disalurkan kepada keledai. Ini gimana nih menurut kalian orang kayak gini? Maghrur apa gimana orang ini? Hah? Ada yang mau coba-coba kayak gini? Ustadz, saya santri pondok kan wala taqrabuz zina, akhirnya dia beli keledai gitu ya, jangan. Kambing ini salurkan ya. Ini adalah contoh apa? Orang yang bertakwa tapi tanpa ilmu. Orang yang bertakwa tapi tanpa ilmu. Kira-kira bisa dipahami? Nah, jangan sampai kita ngalami hal yang sama. Ustadz Adi tafadhol. Enggak, Ustadz? Insyaallah. Guru ana dan temannya guru ana ini. Lanjut. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, kita kalau mau belajar, mesti punya guru. Kita kalau belajar mesti punya guru. Kalau kita belajar enggak pakai guru bisa tersesat. Kata para ulama kita, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuh. Siapa tak punya guru maka setanlah gurunya. Ada satu kisah tentang namanya Hakim Tuma. Namanya siapa? Hakim Tuma. Hakim ini bukan namanya. Hakim itu adalah dulu
satu gelar bagi orang yang ngerti kedokteran tapi belajarnya otodidak. Otodidak itu belajar sendiri tanpa guru. Nah, suatu hari Hakim Tuma ini buka buku, baca buku, lalu dia menemukan sebuah teks gitu. Bunyinya inna hayyatas sauda dawaun min kulli da. Sesungguhnya ular hitam adalah obat segala penyakit. Maka setiap kali ada pasien datang, Pak Hakim Tuma, ini kepala saya pusing, ini cari ular hitam. Belakang situ banyak. Pak, saya sakit perut, cari ular hitam. Saya mak, cari ular hitam. Saya sakit jantung, cari ular hitam. Saya ginjal, cari ular hitam. Semua obatnya apa? Ular hitam. Karena menurut teksnya begitu. Hayyatus sauda atau ular hitam dawaun min kulli da, obat segala penyakit. Alhasil, jamaah yang nyari ular hitam, pasien yang nyari ular hitam bukannya sembuh malah pada mati semua. Ada yang dipatuk ular, ada yang nelan bisa ular. Ternyata setelah diselidiki, buku yang dibaca sama Hakim Tuma ini salah cetak. Ya. Seharusnya di situ tertulis inna habbatas sauda dawaun min kulli da. Sesungguhnya jintan hitam adalah obat segala penyakit. Habbah itu kan titik satu. Karena salah cetak ketambahan titik satu. Jadi hayyah. Habbah itu jintan, hayyah itu ular. Inilah risiko orang yang apa? Belajarnya tanpa guru. Salah satu titik bisa menyebabkan kematian banyak orang. Sekarang coba antum pikirkan baik-baik. Kalau ini dalam urusan duniawi dan kedokteran saja, orang salah satu titik bisa mengacaukan alam semesta. Bagaimana dengan orang yang berbicara ilmu agama, lalu dia salah baca satu titik? Ada anak tidak jelas ilmunya, ngaji sama siapa, wallahu alam. Bahasa Arab tidak bisa. Tiba-tiba dia kesana kemari ngomong tentang tafsir Al-Quran. Ana khawatir orang ini daya sesatnya jauh lebih besar daripada daya petunjuknya. Kesana kemari petentang-petenteng menurut Al-Quran yang saya baca. Wah, hebat kali dia. Penafsiran saya demikian, menurut saya, waduh, ya Allah, alam semesta bisa rusak kalau model kayak gini ada 10 aja rusak insya Allah. Di bumi ini ada 10 orang model kayak gini alam semesta rusak. Imam Wahab Al-Qahtani mengatakan dalam kitabnya, orang tidak paham sababun nuzul, tidak ngerti bahasa Arab, tidak ngerti amkhos, tidak ngerti tentang Makki Madani, tidak ngerti nasikh mansukh, tidak boleh ngomong tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran, tidak boleh. Wah, anak aja tidak berani ngomong, anak menafsirkan. Kita mentadaburi bahasanya. Karena berat sekali menafsirkan ayat itu butuh apa? Beberapa disiplin ilmu yang harus dikuasai. Ala kulli hal itu tadi contoh orang apa? Orang bertakwa tanpa ilmu, orang mau belajar tapi tanpa guru. Nah, hasilnya kayak gitu itu, bahaya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk lagi dalam tadabbur surat Al-Kahfi, masih ada satu lagi poin yang mau saya sampaikan tentang kenapa kita mesti mentadabburi Al-Quran. Kenapa kita mesti tadabbur? Karena Allah yang perintahkan. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Quran. Ini namanya istifham ingkari, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Allah menambahkan keterangan, am ala qulubin aqfaluha. Apakah di dalam hati mereka itu ada gemboknya? Apakah hati mereka terkunci? Kok mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Pernah suatu ketika ada seorang tabi'in bertanya kepada sahabat. Sahabat ini siapa sahabat? Orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sempat bertemu atau berkumpul dengan Nabi. Karena ada yang sezaman dengan Nabi tak berkumpul dengan Nabi kan? Ada yang mendefinisikan man ra'an Nabi, siapa yang melihat Nabi, tapi di antara para sahabat ada yang buta.
Nah, kesian kalau definisinya yang melihat Nabi kan. Nah, siapa yang pernah berkumpul bersama Nabi, termasuk di dalamnya Abdullah bin Umi Maktum yang buta, kemudian beriman kepada Nabi, karena ada yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman, contohnya Abu Jahal dan kawan-kawannya, itu tidak bisa dikatakan sahabat kan. Lalu meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, karena ada sahabat Nabi tapi murtad, contohnya Ubaidillah bin Jahsy, Rajal bin Unfuah. Jadi yang sekelas sahabat Nabi aja ada yang murtad, apalagi cuma model-model kayak kita ini, wah lebih rawan lagi ya kan. Maka jangan terlalu percaya diri kita dengan wana lulusan pondok pesantren ini, ana muridnya Ustadz Fulan. Ini muridnya Nabi, ngaji sama Nabi, tapi ada yang murtad. Itu definisinya sahabat, berkumpul bersama Nabi, masuk Islam, meninggal dalam keadaan Muslim. Kalau tabiin berarti orang yang bertemu sahabat, masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Muslim. Tabiin ini nanya sama sahabat, wahai sahabi, wahai sahabatnya Rasulullah, kenapa keislaman kalian itu hebat sekali, luar biasa sekali, apa rahasianya? Sampai-sampai diceritakan tentang seorang sahabat namanya Al-Barra bin Azib. Beliau itu suatu hari dapat tugas untuk piket, jaga malam, menjaga tendanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia sambil berjaga, dia sholat malam. Allahu Akbar. Ternyata ada musuh yang menyelinap dan sudah mengintai gerak-geriknya dari jauh. Diperhatikan, orang ini sebenarnya musuhnya mau menyerang Nabi, tapi di sampingnya kok ada orang yang berdiri menjaga Nabi, tapi tidak jelas apa yang dia lakukan dan tidak jelas apa yang dia baca. Terus kemudian musuhnya ini menembakkan panahnya. Panah pertama masuk, cep, dilepas itu panah, dilanjutkan lagi sholatnya. Dipanah lagi yang kedua, ditarik, dilanjutkan lagi sholatnya. Sampai panah yang ketiga, baru beliau merasa sudah lemah ya, pendarahan kan, baru dia bangunkan kawannya, tolong bangun gantikan saya sudah dipanah 3 kali. Allah, ajib, antum dipanah 3 kali baru bangunkan anak, kenapa enggak bangunkan anak dari panah pertama? Katanya, saya sedang menikmati bacaan surat Al-Kahfi, jadi saya enggan sekali untuk memutuskan kenikmatan tersebut. Kita ini ada nyamuk dikit sudah rokeh-rokehnya tidak karu-karuan, berapa gerakan tidak ngerti kita. Ada yang sholat subuh sudah tanpa sadar nyawanya wallahu alam masih di sawah apa masih di kamar. Sholatnya wala khusu ya kan, wala berangkat, wala sikatan, wala siwakan begitu. Amin, orang sampingnya bisa mati mencium bau mulutnya. Wah ndak mandi, wah keleknya masya Allah, ndak pakai deodoran, ndak pakai parfum, ndak sadar imamnya baca apa, rokaat berapa, ndak tahu loh kok dah salam ini orang. Nah, inilah model-model kita ya, yang ngakunya penghafal Al-Quran ini, tapi kita jauh gitu dari nilai-nilai Al-Quran. Ini para sahabat dipanah. Saya sedang menikmati Al-Quran. Nah ini tuh contoh salah satu gambaran orang-orang yang di dalam Al-Quran itu ada, di dalam hatinya itu ada Al-Quran. Itu gimana wahai para sahabat, pendidikannya Rasulullah itu seperti apa? Kok keimanan kalian, keislaman kalian luar biasa? Nah ini jawabannya, ini kata kunci materi kita pagi hari ini. Kata kunci materi kita pagi hari ini. Jawaban dari sahabat yang bernama Abdullah bin Jundab. Abdullah bin Jundab ketika ditanya seperti itu, jawabnya kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an fanazalal Qur'an fazdadna bihi imana. Dulu kami sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih muda, ketika seumur antum ini, ta'allamnal iman, kami belajar iman dulu, baru belajar Quran. Jadi yang pertama kali dipelajari adalah iman. Fanazalal Quran, maka turunlah Al Quran, fazdadna bihi imana. Iman kami semakin tumbuh subur ketika Al Quran itu turun.
Dalam riwayat lain ada lanjutannya, beliau lalu katakan, adapun kalian wahai tabi'in, kalian belajar iman dulu, kalian belajar Al-Quran dulu baru iman. Dibalik, yang satu belajar apa dulu? Iman baru Quran, yang satu Quran baru iman. Hasilnya lain apa beda? Beda dan lain. Ya kalau kita, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak katakan tentang antum, saya melihat banyak kejadian yang saya saksikan, banyak informasi yang saya dapatkan, bukan bikin saya senang tapi bikin saya sedih tentang para penghafal Al-Quran. Ada hafiz, ada hafidhah sedang dalam acara musabaqah hifdzil Quran. Mereka keluar Jawa bersama, lalu mereka itu berhubungan lewat HP, kemudian mereka kencan, kemudian mereka kehujanan, masuk hotel terus zina. Hafidhah. Saya yakin yang salah bukan Al-Qur'annya. Saya yakin tidak semua orang yang hafid begini, tapi oknum ini telah mencoreng nama Al-Qur'an kan. Banyak sekarang nih orang-orang tua yang ketika memasukkan anaknya ke rumah tahfidz, ke pondok tahfidz, nawaitunya apa? Supaya dapat beasiswa tahfidz, supaya bisa dapat kerja, supaya jadi marbot masjid yang digaji 7 juta, supaya nanti bisa keliling Ramadan keluar negeri, ngimami di Jepang dapat duit. Allah, Al-Quran dianggapnya barang murahan, dijual seharga sertifikat. Pernah ada wali santri Darul Adab itu ngomong sama saya, Ustadz, anak saya kan sudah hafal 2 juz, bisa tidak dibikinkan sertifikat supaya saya bisa daftarkan ke sekolah ini, sekolah itu. Mohon maaf Bu, selama saya masih hidup tidak akan saya bikinkan. Bukan untuk itu saya bikin Darul Adab. Saya tidak cocok dengan orang-orang yang merasa menghafalkan Al-Quran tapi akhlak, sikapnya, adabnya sama sekali tidak mencerminkan Al-Quran. Anak sering bilang sama santri-santri yang masih kecil, Kak Ja'far, demi Allah tidak terlalu senang mendengarkan informasi tentang kalian hafal Quran sekian juz, tapi adab kalian, akhlak kalian tidak sesuai. Kak Ja'far lebih suka kalau kalian akhlaknya baik, kalian sopan santun, kalian mencerminkan kepribadian yang baik, sedangkan hafalan Al-Quran kalian cuma sedikit, itu lebih baik. Dan yang paling bagus memang 30 juz tapi akhlaknya sesuai dengan akhlak Al-Quran. Hadza tamam, hadza mumtaz. Tapi sedih sekali kalau bertemu dengan orang-orang yang mengaku para penghafal Al-Quran tapi akhlaknya tidak sesuai dengan Al-Quran. Orientasinya, niatnya ketika menghafalkan Al-Quran adalah cuan. Semurah itukah Al-Quran bagi Anda? Saya yakin orang-orang yang salah niat dalam menghafalkan Al-Quran ini dia tidak akan mendapatkan banyak dari Al-Quran. Tapi kita berdoa kepada Allah semoga orang-orang yang salah niat ini diberi petunjuk, dikasih hidayah sama Allah untuk memurnikan niatnya. Waktu yang dihabiskan, energi yang dihabiskan untuk menghafalkan Al-Quran ini semata-mata diniatkan mencari wajah Allah, senantiasa diniatkan untuk mencari ridhonya, mencari surganya, niatnya untuk menyenangkan hati baginda Nabi, niatnya untuk menghilangkan kebodohan diri, niatnya nanti suatu hari kalau Allah kasih dia ilmu yang lebih banyak dia bisa menghilangkan kebodohan orang lain. Niatnya dengan Al-Quran dia ingin memuliakan Islam, mengagungkan Islam. Islam yang dihina, diinjak-injak itu dimuliakan izzahnya oleh karena sebab akhlak dia, oleh karena Al-Quran yang dia bawa, karena dia menjadi perwakilan atau perwajahan dari Al-Quran. Niatnya untuk menjaga eksistensi Islam dari orang-orang yang ingin menjelek-jelekkan Islam. Banyak orang yang sekarang sepotong-sepotong memahami Al-Quran lalu menjelek-jelekkan Al-Quran, mengatakan Al-Quran sudah tidak relevan begini dan begitu. Bahkan ada yang trauma dengan Al-Quran karena beberapa orang-orang yang mengaku menghafal Al-Quran tidak mencontohkan sikap-sikap yang baik.